Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia dengan saya Apsari Harnindia Rahayu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas teks pidato persuasif berkaitan dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, ada dua kompetensi dasar dari pembelajaran teks pidato persuasif ini. Yang pertama, menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Dan yang kedua, menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif. Melalui video pembelajaran kali ini, kalian dapat menelaah struktur teks pidato persuasif. Kalian dapat menelaah kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan teks pidato persuasif baik secara tulis maupun secara lisan. Ya, pada pertemuan minggu lalu kalian sudah belajar menelaah struktur dari sebuah teks pidato persuasif. Kalian sudah menyimak maupun membaca teks pidato persuasif yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada sidang tahunan MPR 2021. Nah, mari kita telaah struktur dari teks pidato yang sudah kalian simak sebelumnya. Ya, kalian bisa membuka kembali teks pidato dari Bapak Presiden Jokowi atau kalian bisa menyimak melalui laman YouTube yang sudah saya lampirkan. Ya, kita ingat kembali dari struktur teks pidato persuasif ada 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu, yang kedua, rangkaian argumen, dan yang ketiga, pernyataan ajakan. Ya, pernyataan posisi atau pengenalan isu, rangkaian argumen, maupun penguatan pernyataan posisi atau pernyataan ajakan. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, teks pidato persuasif ini dibuka dengan pengenalan isu. Jadi, kalian biasanya sering menyebut dengan bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini berupa pengenalan isu, yaitu pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar pembicaraan. Jadi di sini dibahas topik awal sebelum kalian masuk ke topik inti dari pidato persuasif. Nah, di sini biasanya diawali dengan pembuka yang menjadi perangkai sampai masuk ke argumennya. Nanti kita bahas lebih lanjut pada contohnya ya. Berikutnya yang kedua, masuk ke rangkaian argumen. Di sini kalian paparkan pendapat-pendapat maupun fakta-fakta yang terdapat dalam pidato persuasif. Jadi ini inti yang dapat menguatkan pernyataan ajakan di akhir nanti. Nah, ketika kalian akan menutup pidato persuasif, sampaikan kalimat ajakan. Karena namanya juga pidato persuasif, berarti ada kalimat ajakan yang ingin kalian sampaikan. Karena ingat, tujuan dari pidato persuasif ini adalah untuk memengaruhi audiensi agar melakukan hal yang kalian sampaikan dalam pidato. Baik, kita akan bahas contoh dari struktur teks pidato persuasif. Ini sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita mulai dari bagian pengenalan isu. Nah, dalam teks pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, di sana pengenalan isu itu terdapat pada paragraf ke-1, 2, dan ke-3. Kita akan simak dulu cuplikan pengenalan isu. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Pandemi itu seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Ujian dan asahan menjadi 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Nah, isu yang mengawali teks pidato tersebut adalah pandemi yang sedang melanda tanah air. Apalagi ketika perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 itu dirayakan dalam situasi masih pandemi COVID-19. Nah, jadi pengenalan isu itu sudah saya paparkan di awal ya, berupa pembuka yang mengawali teks pidato persuasif. Berikutnya kita masuk ke rangkaian argumen. Nah, dari teks pidato yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, di sana rangkaian argumen terdapat pada paragraf ke-4, 5, 6, dan 7. Jadi total ada 4 paragraf berupa rangkaian argumen. Baik, kita simak dulu cuplikan rangkaian argumen berikut.
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etapa-etapa ujian yang berat. Alhamdulillah, kita berhasil melampauinya. Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Ya, tadi rangkaian argumen memaparkan pendapat-pendapat disertai fakta terkait topik yang menjadi tujuan pidato. Nah, di sini Bapak Presiden Jokowi ingin menyampaikan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dilampaui dengan begitu sulit. Meskipun begitu sulit, kita dapat melampauinya. Seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan Indonesia tetap bisa bangkit dan terus maju meski dilanda pandemi. Baik, bagian terakhir yaitu pernyataan ajakan. Inilah inti dari pidato persuasif, yaitu adanya ajakan kepada audiensi. Dari paparan rangkaian argumen itu akan menguatkan ajakan yang kalian sampaikan. Kita simak dulu cuplikan pernyataan ajakan yang terdapat pada paragraf ke-8, 9, 10, 11, dan 12 dari pidato Presiden Jokowi. Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh yang menjadi semboyan bulan kemerdekaan pada tahun ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi, dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Ya, itu tadi pernyataan ajakan yang menutup teks pidato persuasif dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, tentu sudah saya sampaikan ya, karena ini adalah pidato persuasif, maka pasti ada pernyataan ajakan. Dan pernyataan ajakan ini disampaikan sebagai penutup dari pidato yang kalian sampaikan. Nah, pernyataan ajakan bisa disampaikan dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Nah, apa itu? Mari kita simak pembahasannya pada materi buku ini, yaitu menelaah kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Baik, kita masuk ke kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Nah, kaidah kebahasaan pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan kata sapaan dalam teks pidato persuasif. Nah, yang namanya pidato persuasif itu berarti ada pembicara atau narasumber dan ada audiensi atau penyimak atau pendengar pidato. Nah, kata sapaan ini digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara atau menggantikan nama orang lain. Nah, contohnya ada pada kalimat sedang apa Bu? Nah, Bu di sana berupa kata sapaan. Atau yang kedua nih, saya baru saja meminta Anda untuk mengirim pesan. Nah, kata Anda merupakan kata sapaan. Ya, jadi kata sapaan ini digunakan kalau dalam pidato persuasif ya, digunakan untuk menyapa audiensi. Contoh kata sapaan dalam teks pidato persuasif adalah sebagai berikut. Nah, di sini biasanya kalau mau menyapa audiens itu yang disampaikan Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Ya, Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu itu berupa kata sapaan ya. Karena di sana digunakan untuk menyapa audiensi alias pendengar dari pidato yang kalian sampaikan. Dan ingat, ketika kata sapaan ditulis dalam kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital yang membedakan kata sapaan dengan kata-kata lainnya. Yang kedua, selain kata sapaan dalam sebuah teks pidato persuasif juga pasti mengandung kosakata emotif, karena tadi ya
Di awal sudah saya sampaikan kalau pidato persuasif ini harus bisa menggugah perasaan dari audiensi sehingga nanti hatinya tergerak dengan ikhlas untuk melakukan hal yang ingin kalian sampaikan dalam tujuan pidato. Nah, kosakata emotif ini yang berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan perasaan. Tadi ya, yang bisa menggugah perasaan dari audiensi. Contohnya, saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa. Nah, di sini ada perasaan sedih ya, karena memang krisis ini banyak memakan korban. Nah, dari kosakata emotif itu tadi fungsinya digunakan untuk menggugah hati, pikiran maupun perasaan dari audiensi. Nah, contohnya yang sudah kalian baca nih dari pidato pertemuan sebelumnya, pidato Bapak Mendikbud. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada. Nah, betapa sulitnya itu menggugah emosi dari para audiensi. Oh iya ya, sulit ya ternyata mengajar itu. Oh ternyata sulit ya belajar sendiri itu. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Bapak Mendikbud melalui kosakata emotif, betapa sulitnya. Jadi kalian cari kata-kata yang bisa menyulut emosi dari audiensi. Menyulut emosi bukan berarti marah ya, tapi di sini menggugah perasaan dari pendengarnya. Yang terakhir, tadi ya, pidato persuasif berarti ada ajakan. Tentu kaidah kebahasaannya ya kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan tadi disampaikan di awal disampaikan tertulis, tersirat maupun tersurat, tertulis atau tidak tertulis ya. Kalau tersirat tidak tertulis, tersurat tertulis. Nah, contohnya dengan bersikap disiplin dan penuh rasa tanggung jawab, kendala dalam mengikuti PJJ dari pun dapat diatasi. Itu ajakan tersirat. Tapi kalau ajakan tersurat itu disampaikan langsung. Jadilah pribadi yang disiplin dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengikuti PJJ daring. Nah, itu tadi contoh dari kalimat ajakan tersirat maupun tersurat. Sekarang kita masuk ke contoh dalam teks pidato persuasif ya. Kalian sudah menyimak pidato dari Bapak Nadiem Makarim. Ingat kalimat yang ini dong. Pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari 3 hal ini: guru, siswa, dan orang tua. Nah, sebetulnya Bapak Nadiem Makarim ini ingin mengajak guru, siswa, dan orang tua untuk berkolaborasi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Intinya itu, tapi disampaikannya secara tersirat melalui kalimat ini. Berikutnya contoh kalimat ajakan tersurat. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya kita melakukan berbagai eksperimen. Di sini Bapak Nadiem mengajak kita untuk berinovasi maupun bereksperimen dalam pembelajaran daring pada masa COVID-19. Ya, itu tadi pembahasan materi mengenai kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Ada 3 hal yang harus kalian cermati dalam kaidah kebahasaan dari teks pidato ini. Yang pertama adalah kata sapaan, yang kedua ada kata emotif, dan yang terakhir ada kalimat ajakan. Nah, tugas hari ini, ayo selesaikan LKPD yang keempat. Kalian baca kembali teks pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR yang ke-2021. Ada pada LKPD yang keempat. Kemudian kerjakan soal-soalnya dan dokumentasikan kegiatanmu, lalu unggah ke Google Classroom. Ya, ini cuplikan dari tugas hari ini. Kalian bisa dapatkan LKPD-nya melalui modul yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Ya, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan kata motivasi. Kerjakanlah apa yang kamu sukai dan sukailah apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun, bagaimanapun kondisimu, tetap semangat jalani hari-harimu. Terima kasih atas perhatian dari seluruh siswa SMP kelas 9. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari penulisan teks pidato persuasif. Jadi persiapkan tema pidatomu semenarik mungkin. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah.